lagi di YouTube Bimbel Shift. Video kali ini masih membahas seputar pecahan. Cuman, dalam video ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan adik-adik itu terbagi atas dua. Yang pertama yang penyebutnya sudah sama, dan yang kedua ialah jika penyebutnya berbeda. Untuk pecahan yang penyebutnya sudah sama, dalam penjumlahan atau pengurangannya, adik-adik hanya hitung bagian pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya adik-adik tidak usah masukkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Kalau misalnya penjumlahan, adik-adik tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Sedangkan kalau pengurangan, adik-adik tinggal mengurangkan saja pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap ditulis seperti itu. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, adik-adik boleh menggunakan cara seperti ini, yaitu adik-adik kali silang, lalu kemudian penyebut antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain adik-adik kalikan. Supaya adik-adik tidak bingung, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, kalian hanya perlu menghitung pembilangnya saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh pertama. 2/3 ditambah 5/3. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah 5/3. Ini hasilnya ialah 7/3. Soal kedua, 7/6 dikurang 1/6, berarti 7 dikurang 1/6. 7 dikurang 1 ialah 6/6. 6/6 sama dengan 1. Kalau bilangan penyebut dan pembilangnya itu sama, itu hasilnya sama dengan 1. Misalnya 3/3 atau 5/5 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, soal selanjutnya. 2/10 ditambah 3/10. Berarti 2 ditambah 3/10. Ini hasilnya 5/10. Nah, 5/10 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Ingat ya adik-adik, kalau hasilnya atau pecahannya masih bisa disederhanakan, kalian harus sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana. Kalau kalian bingung caranya menyederhanakan pecahan, kalian boleh nonton video sebelumnya tentang menyederhanakan pecahan. Oke, selanjutnya. 13/21 dikurang 11/21. Berarti 13 dikurang 11/21. Ini hasilnya ialah 2/21. 6/9 dikurang 2/9, berarti 6 dikurang 2/9. Hasilnya adalah 4/9. Terakhir, 21/11 ditambah 37/11, berarti 21 ditambah 37/11. Maka ini hasilnya adalah 58/11. Nah, bagaimana kalau dia dalam bentuk pecahan campuran? Nah, adik-adik tidak perlu bingung kalau dia dalam bentuk pecahan campuran. Caranya hampir mirip seperti kalau dia dalam bentuk pecahan biasa. Langkah pertama ialah kalian menambahkan dulu bilangan bulatnya. Kalian selesaikan dulu yang bilangan bulat. Di sini yang soal pertama, bilangan bulatnya ialah 8 dan 5. Jadi, 8 ditambah 5. Kenapa ditambah? Karena ini adalah penjumlahan. Terus ditambah lagi pecahannya sekarang yang kita tambahkan. 7/9 ditambah 3/9. Oke, 8 tambah 5 hasilnya adalah 13. Ditambah 7, berarti ini 7 ditambah 3/9. Berarti ini hasilnya ialah 13 ditambah 10/9. Maka hasil akhirnya ialah 13 10/9. Seperti itu adik-adik. Kita pindah ke soal berikutnya biar adik-adik lebih paham. Nah, ini kan pengurangan. Jadi bilangan bulatnya kita kurangkan, pecahannya pun kita kurangkan.
12 dikurang 6 ditambah, di sini tetap tanda tambah ya, biarpun ini pengurangan. Nah, pecahannya tetap kita kurangkan. 4/3 dikurang 2/3. Ini hasilnya 12 kurang 6 itu 6, ditambah, ini berarti 4 kurang 2/3. Berarti ini 6 ditambah 2/3. Maka hasil akhirnya ialah 6 2/3. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. 6 7/8 dikurang 3 5/8. Jadi, 6 dikurang 3 ditambah 7/8 dikurang 5/8. Jadi, 6 kurang 3 hasilnya 3, ditambah 7 kurang 5/8. Berarti ini 3 ditambah 2/8. Hasil akhirnya adalah 3 2/8. Soal terakhir, 4 10/15 ditambah 5 4/15. Kita tambahkan dulu bilangan bulatnya. 4 ditambah 5 ditambah 10/15 ditambah 4/15. 4 tambah 5 hasilnya 9, ditambah 10 tambah 4/15. Maka ini adalah 9 ditambah 14/15. Hasil akhirnya adalah 9 14/15. Sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ingat, kita menggunakan cara kali silang seperti pada bentuk umum yang ada di atas ini. Oke, supaya kalian tidak bingung, kita langsung saja masuk ke dalam soal. Soal yang pertama, 2/3 ditambah 5/7. Berarti kita kalikan dulu 2 kali 7 ditambah, kenapa ditambah? Karena ini penjumlahan. Selanjutnya kita kali 5 kali 3. 5 kali 3 per penyebutnya yang kita kalikan terakhir. 3 dikali 7. 2 kali 7 itu 14, ditambah 5 kali 3 15, per 3 kali 7 21. Maka ini hasilnya ialah 29/21. Oke, soal selanjutnya. 3/4 dikurang 2/6. Jadi, 3 kali 6 dikurang 2 kali 4 per penyebutnya kita kali. 4 dikali 6. Maka ini hasilnya ialah 18 dikurang 8 per 4 kali 6, 24. Maka ini hasilnya 18 kurang 8, 10/24. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 5/12. Oke, soal selanjutnya, 8/7 dikurang 2/5. Berarti 8 dikali 5 dikurang 2 dikali 7 per penyebutnya kita kali 7 dikali 5. Maka ini hasilnya adalah 8 dikali 5 itu hasilnya adalah 40 dikurang 2 kali 7 14 per 7 kali 5 35. 40 kurang 14 itu hasilnya ialah 26/35. Soal selanjutnya, 2/4 ditambah 1/2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1 dikali 4 per penyebutnya kita kali 4 dikali 2. Maka ini hasilnya ialah 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 4 4 per 4 kali 2 8. 4 tambah 4 8 per 8 sama dengan 1. Oke, soal selanjutnya 7/9 dikurang 2/3. Berarti 7 dikali 3
dikurang 2 kali 9 per penyebutnya 9 dikali 3. Sama dengan 21 dikurang 18 per 27. 21 kurang 18 ialah 3 per 27. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 9. Oke. Selanjutnya 6 per 5 ditambah 4 per 3. Berarti 6 kali 3 ditambah 4 kali 5 per penyebutnya 5 dikali 3. Maka ini hasilnya 6 kali 3 18 ditambah 4 kali 5 20 per 5 kali 3 15. Maka ini hasilnya ialah 38 per 15. Soal selanjutnya, 5 per 12 ditambah 1 per 3. Berarti 5 kali 3 ditambah 1 kali 12 per penyebutnya kita kali 12 dikali 3. Maka hasilnya 5 kali 3 15 ditambah 1 kali 12 12 per 12 dikali 3 itu hasilnya 36. Maka ini hasilnya ialah 27 per 36. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 4. Oke, soal terakhir. 3 per 2 dikurang 9 per 11. Berarti 3 dikali 11 dikurang 9 dikali 2 per penyebutnya kita kali 2 dikali 11. 3 kali 11 ialah 33 dikurang 9 kali 2 itu 18 per 2 kali 11 22. 33 kurang 18 ialah 15 per 22. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau dia dalam bentuk pecahan campuran? Kalau dia dalam bentuk pecahan campuran dan penyebutnya itu berbeda, maka kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau teman-teman belum tahu caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, teman-teman boleh nonton video sebelumnya ya, yang berjudul pecahan. Di situ video yang berjudul pecahan ada dijelaskan tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, jadi ini kalau kita ubah 1, 2 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 3 ditambah ini 3 1 per 4 menjadi 13 per 4. Kalau sudah seperti ini, baru kita kalikan silang seperti contoh sebelumnya. Berarti 5 kali 4 ditambah ini 13 dikali 3 per penyebutnya kita kali 3 dikali 14. Maka ini hasilnya ialah 20 ditambah 39 per 12. Ini hasilnya ialah 59 per 12. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, berarti stop sampai di sini. Kalau teman-teman mau ubah kembali ke pecahan campuran, boleh. Maka ini pecahan campurannya ialah 4, 11 per 12. Oke. Selanjutnya, 2, 1 per 7 ditambah 21 per 3. Ini kita ubah ke pecahan biasa, 21 per 7 menjadi 15 per 7 ditambah 21 per 3 menjadi 7 per 3. Setelah itu kita kali silang. Berarti 15 dikali 3 ditambah 7 dikali 7 per penyebutnya kita kali 7 dikali 3. Maka ini hasilnya adalah 45 ditambah 49 per 21. Ini hasilnya ialah 94 per 21. Kalau teman-teman ubah ke pecahan campuran, maka hasilnya ialah 4, 10 per 21. Oke, soal ketiga. 38 per 2 dikurang 1, 1 per 5. 38 per 2 kalau kita ubah menjadi 14 per 2 dikurang 1, 1 per 5 diubah menjadi 6 per 5. Baru kita kali silang.
Berarti 14 dikali 5 dikurang 6 kali 2 per 2 kali 5. Maka ini hasilnya ialah 70 dikurang 12 per 10. Ini ialah 58 per 10. Pecahan campurannya ialah 58 per 10. Soal terakhir, 62 per 7 kita ubah menjadi ini 44 per 7 dikurang 42 per 9 menjadi 38 per 9. Kita kali silang, 44 kali 9 dikurang 38 kali 7 per 7 dikali 9. Maka ini hasilnya ialah 396 dikurang 266 per 63. Maka ini hasilnya ialah 130 per 63. Pecahan campurannya ialah 2, 4 per 63. Oke, sekian untuk video kali ini guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.